Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Iblis membongkar semua rahasianya kepada Nabi Yahya untuk peringatan bagi umat manusia agar selalu berhati-hati dengan tipu daya iblis. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe. Kisah ini terjadi pada masa Nabi Yahya alaihissalam. Pada suatu ketika, Nabi Yahya alaihissalam meminta iblis agar menunjukkan wujud aslinya. Iblis pun menurutinya dengan syarat tak akan ada seorang pun yang melihatnya kecuali Nabi Yahya alaihissalam. Akhirnya iblis pun datang menemui Nabi Yahya alaihissalam keesokan harinya sesuai dengan kesepakatan. Iblis menampakkan wujud aslinya dengan wajah yang sangat buruk. Kisahnya dalam satu kitab Ghawar al-Umur buah karya Al-Hakim At-Tirmizi dikisahkan bahwa pada saat iblis laknatullah mendatangi para nabi, iblis mendatangi semua nabi mulai dari Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Hanya saja dari nabi-nabi yang ditemui oleh iblis, tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara kecuali Nabi Yahya alaihissalam. Begitu iblis menemui Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam langsung saja membentak iblis dan memintanya untuk menunjukkan wujud aslinya. Hai Abu Murrah, julukan iblis karena iblis terputus dari segala kebaikan. Aku ingin minta satu hal padamu dan aku harap kamu tidak menolaknya, kata Nabi Yahya alaihissalam. Ya, aku akan bersedia melakukan untukmu wahai Nabi Allah. Apa yang harus aku lakukan? Jawab iblis. Permintaan Nabi Yahya alaihissalam, aku ingin kamu memperlihatkan bentuk dan rupa aslimu sehingga menunjukkan bentuk dan berbagai perangkap yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia, pinta Nabi Yahya alaihissalam. Mendengar permintaan tersebut, iblis berkata, wahai Nabi Allah, permintaanmu sungguh sesuatu yang sangat berat. Permintaanmu membuatku berada dalam kesulitan yang besar. Namun, aku tidak bisa menolak permintaanmu. Hanya saja, jangan sampai ada orang lain bersamamu yang melihat. Dan akhirnya, terjadilah kesepakatan di antara keduanya untuk melakukan pertemuan pada keesokan harinya. Setelah tiba pada waktu yang telah dijanjikan, iblis pun muncul di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Seketika itu juga iblis langsung berubah bentuk menjadi makhluk yang mirip dengan hewan yang jelek dan menakutkan. Ciri-ciri fisik iblis: bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti kera, dan matanya memanjang sampai seperti mulutnya. Iblis tidak memiliki janggut, rambut di kepalanya jarang-jarang dan mengarah ke atas. Iblis memiliki 4 buah tangan, 2 buah tangan di bahunya dan 2 buah lagi di keningnya. Jari-jarinya ada 6, hidungnya menghadap ke atas. Iblis juga memiliki belalai, pincang dan mempunyai sayap. Di atasnya ada berhala majusi. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman yang warnanya beraneka ragam. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Iblis enggan bersujud. Beberapa saat lamanya, Nabi Yahya alaihissalam terkejut melihat wujud asli iblis. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam berkata, hai Abu Murrah, jawablah beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Kenapa bentukmu sangat buruk dan jelek? Wahai Nabi Allah, ini semua karena nenek moyangmu, Nabi Adam alaihissalam, jawab iblis. Tadinya aku ini berasal dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dan sujud yang selalu aku lakukan selama 400.000 tahun lamanya. Namun aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala pun murka kepadaku dan melaknatiku. Sejak saat itu, aku pun berubah dari bentuk malaikat ke bentuk setan seperti ini. Padahal tadinya di antara malaikat-malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dari diriku. Tapi sekarang lihatlah aku sekarang. Aku berubah menjadi buruk rupa dan jelek seperti yang Anda lihat. Jelas iblis yang mengungkapkan jati dirinya kepada Nabi Yahya alaihissalam. Itulah iblis,
ciri-ciri fisiknya dengan alasan kenapa rupanya sekarang menjadi sangat jelek. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat memberi manfaat dan dapat menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.